Pada era 16 Masehi ke bawah, dunia selalu diliputi dengan pertempuran dimanapun, baik antar negara, antar kerajaan, antar suku, dan lain-lain. Saling menguasai, saling menindas, saling menggilas adalah motivasi yang jamak di antara para kelompok waktu itu. Bangsa Viking merupakan salah satu bangsa yang ditakuti dalam era tersebut, karena seperti bangsa Mongol, yang mana mereka menginvasi dengan kekuatan yang luar biasa, mampu menembus beberapa negara dengan armadanya yang kuat, strategi tempurnya yang hebat, nyali mereka yang teruji, dan juga keganasan mereka yang luar biasa. Salah satu yang mereka tuju, ingin mereka ekspansi, adalah sebuah negara kerajaan kecil bersama Somoza. Dan seperti kebiasaan mereka, di mana dalam sebuah negara yang mereka kuasai atau sebuah daerah yang mereka jajah, bangsa Viking juga termasuk buas terhadap kaum perempuan, di mana masa stres mereka sebagai seorang pria ketika berada dalam medan pertempuran akan dilampiaskan dengan perempuan yang bertemu dan akan dijadikan objek seksual mereka. Selain akan diperkosa, juga mengalami siksaan fisik yang luar biasa. Bahkan tak jarang di antara mereka juga berujung dengan kematian yang tragis. Tapi ada satu wanita yang tidak gentar sedikit pun dengan keadaan ini. Dia adalah Princess Aerea, putri satu-satunya sang raja. Baginya kabar keganasan tentara Viking justru menjadikan motivasi bagi dia untuk mengangkat senjata dan ingin menumpas kebrutalan bangsa barbar tersebut. Tentu saja keinginan Aerea ditentang oleh sang ayah, juga sang ratu. Mereka tidak ingin sebagai satu-satunya putri tunggal kerajaan Aerea juga turun tangan dalam pertempuran. Bukan hanya risiko kematian, tapi juga risiko keselamatan. Dan harga diri Princess Aerea sebagai seorang wanita dan juga bangsawan. Tapi penderitaan rakyatnya menggelitik Aerea untuk berbuat lebih dari sekedar diam dan memerintah. Princess Aerea sendiri mempunyai kemampuan bertempur yang mengagumkan. Ia menguasai teknik pedang dan juga berbagai senjata tajam lainnya, selain juga tangan kosong. Tak hanya itu, otaknya juga ditakdirkan mempunyai ketemerlangan dalam mengatur strategi. Hingga pada suatu ketika, Putri Aerea diam-diam tanpa sepengetahuan ayahandanya, ia menyusup keluar istana dengan hanya ditemani oleh 5 prajurit kepercayaannya. Mereka menuju ke sebuah desa di mana informan mereka memberitahukan bahwa desa tersebut sedang didatangi oleh satu pasukan tentara Viking. Princess Aerea beserta ke-5 prajurit pilihannya ternyata mampu mengatasi serbuan bangsa Viking tersebut. Mulanya bangsa Viking itu mengira ada seorang perempuan dengan wajah yang cantik, berkulit bening, dengan postur tubuh yang wow, dan mampu mereka taklukkan dan mereka jadikan objek seksual. Tapi ternyata bayangan mereka salah. 112 tentara Viking bisa dibantai oleh Aerea dan beserta 5 prajurit tempurnya, dibantu oleh beberapa warga yang memang nekat untuk berjibaku. Berita ini menggemparkan, tapi juga membuat sang raja begitu marah. Ia akhirnya memanggil Princess Aerea, memarahinya. Tapi apa jawab Aerea? Dengan atau tanpa restu ayahanda, aku akan tetap turun tangan untuk membantu rakyatku. Maafkan untuk ini ayahanda, tetapi untuk kali ini ayahanda benar-benar akan menentang perintah ayahanda, karena keselamatan kerajaan kita adalah hal yang utama. Karena Aerea merupakan putri kesayangan satu-satunya, akhirnya ayahanda dan ibundanya menyerah. Sang raja akhirnya menuruti kemauan Aerea untuk memberikan mandat agar diberi pasukan 1 batalion untuk menjegat pergerakan tentara Viking dari arah utara, hanya berjarak sekitar 40 km dari kerajaan. Meskipun diberi baju zirah alias baju besi, tetapi Aerea sengaja tidak memakainya. Karena apa? Otaknya yang cerdas meraba psikologi para tentara Viking, di mana mereka haus perempuan, pasti akan menomorsatukan hawa nafsunya. Dan karakter ini yang menjadi inspirasi bagi Aerea sebagai bahan perlawanannya. Ketika peperangan terjadi, siasat Aerea terbukti dengan kecantikan dan keseksian tubuhnya, bodinya yang wow.
yang mampu membuat konsentrasi para tentara Viking buyar. Tanpa tidak, dengan baju yang begitu seksi, hampir terbuka, dan wow, ia memimpin pasukan, dan ternyata di situ dia menjadi algojo yang mengerikan. Komandan atau panglima tertinggi pasukan Viking yang memimpin pertempuran pun dihadapi oleh Area. Tidak mudah bagi Area untuk menangani pertempuran ini. Lawan yang ia hadapi bukan sembarangan, seorang dengan kemampuan teknik peperangan yang begitu tinggi, fisik yang jauh lebih daripadanya. Tapi akal cerdik Area bisa mengatasi. Saat terdesak, ia menggunakan pesona kewanitaannya. Ia memutar ke arah di mana matahari berlawanan dengan arah sang musuh, sehingga itu mempermudah gerakannya karena mata lawan silau oleh matahari dan juga silau dengan keminiman pakaian yang dia kenakan, sehingga akhirnya Area berhasil menebas kepala sang panglima. Sisa pasukan Viking yang ada menjadi gemetar, mental mereka menjadi down, sehingga akhirnya Area memenangkan pertarungan tersebut. Singkat cerita, bangsa Viking akhirnya berhasil dipukul mundur dan diusir dari tanah kerajaan Somoza. Princess Area pun dielulukan menjadi seorang pahlawan, sekaligus dipuja sebagai seorang hero yang pemberani, luar biasa, dan akhirnya menjadi legenda dari masa ke masa. Dipuja sebagai seorang Dewi Aphrodite, atau Dewi Hera, atau Dewi-Dewi siapapun, tapi dengan segala kelebihan yang berpadu, itu kecantikan, kesensualan, keberanian, dan juga kepintaran di medan pertempuran.